Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti sirkuit tak berujung? Pagi datang, malam berlalu, dan kita masih berada di tempat yang sama. Tidak ada lompatan besar, tidak pula perubahan yang berarti. Seperti mesin tua yang terus berjalan, tapi tak bergerak maju. Lalu dalam keheningan itu muncul sebuah pertanyaan. Mungkinkah hidup berubah hanya dengan mengubah hal-hal kecil? Di sebuah desa kecil, seorang pelari profesional pernah mengalami kecelakaan yang menghentikan seluruh karirnya. Dunia berkata ia tak akan bisa berlari lagi. Namun ia tak percaya. Ia mulai dari nafas, dari bangun pagi, dari berjalan 5 langkah lebih jauh tiap harinya. Tahun demi tahun berlalu, dan ia kembali ke lintasan. Bukan karena keajaiban, tapi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang disusun rapi seperti batu bata ke arah mimpi. Buku Atomic Habit berbicara tentang ini, tentang bagaimana kebiasaan kecil bisa menciptakan kehidupan besar. James Clear tidak menulis dengan janji-janji kosong. Ia menulis dari luka, pengalaman, dan pengamatan. Ia tidak memintamu mengubah dunia. Ia hanya meminta satu hal. Ubahlah satu hal kecil dalam hidupmu dan biarkan keajaiban datang perlahan. Inilah review buku Atomic Habits. Kita sering terjebak dalam keinginan dan perubahan besar. Kita ingin langsung sehat, langsung kaya, langsung sukses. Tapi seperti yang ditulis James Clear, perubahan besar tidak datang seperti badai, tapi seperti embun pagi, pelan namun membasahi seluruh tanah. Buku ini membongkar mitos tentang perubahan instan dan menunjukkan bahwa kebiasaan kecil jauh lebih kuat dari motivasi besar. James menyebutnya perbaikan 1%. Gagasan ini sederhana tapi menohok. Bila kamu bisa menjadi 1% lebih baik setiap harinya, maka dalam setahun kamu tidak hanya berubah, kamu akan menjadi pribadi yang berbeda. Begitu pula sebaliknya, 1% lebih buruk akan menghancurkanmu secara perlahan tanpa kamu sadari. Kebiasaan kecil menciptakan identitas. Seorang penulis bukanlah seseorang yang menulis buku, tapi seseorang yang menulis setiap hari. Seorang pelari bukanlah orang yang memenangkan lomba, tapi orang yang tak pernah berhenti berlari. Identitas itu dibangun dari tindakan yang diulang, bukan dari mimpi besar yang jarang dijalankan. Disinilah letak refleksi mendalam. Siapa kita hari ini adalah hasil dari ribuan pilihan kecil yang kita buat kemarin. Dan siapa kita besok adalah refleksi dari satu keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Perubahan sejati bukan soal hasil, tapi soal proses. Dan proses dimulai dari hal-hal yang tampak sepele, namun konsisten. Dalam masyarakat yang sibuk mengejar hasil, James Clear menyuguhkan ide radikal. Fokuslah pada identitas, bukan tujuan. Ini bukan sekadar soal apa yang ingin kamu capai, tapi kamu ingin menjadi apa. Maka kebiasaan bukan hanya sarana untuk sukses, tapi cermin dari siapa dirimu. Bayangkan 2 orang ingin berhenti merokok. Yang satu berkata, "Tidak, saya sedang mencoba berhenti." Yang lain berkata, "Tidak, saya bukan perokok." Keduanya menolak, tapi satu sedang berjuang melawan kebiasaan, yang lain telah mengubah identitasnya. Perbedaan ini adalah inti dari perubahan yang langgeng. Tujuan bisa memberi arah, tapi identitas memberi kompas moral. Saat kamu berkata, "Saya adalah orang yang selalu membaca sebelum tidur,"
Maka setiap kali kamu membaca, kamu memperkuat identitas itu. Kamu tidak sedang mencapai sesuatu, kamu sedang menjadi sesuatu. James mengajarkan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita hanya perlu kembali menjadi diri sendiri, versi terbaik yang selama ini kita abaikan. Dan proses itu bukan transformatif karena cepat, tapi karena terus-menerus. Maka jangan tanya apa hasilnya, tapi tanyakan siapa yang sedang aku bentuk dari tindakan ini. Pernahkah kamu merasa lebih disiplin saat berada di perpustakaan, lebih produktif di kedai kopi tertentu, atau lebih mudah berdoa di masjid yang sunyi? Itu bukan ilusi. James Clear menekankan bahwa lingkungan adalah bagian dari kebiasaan. Ia bukan latar belakang, ia adalah aktor utama yang diam-diam mengarahkan lakon hidup kita. Kita terlalu sering menyalahkan diri sendiri, padahal kadang yang perlu diubah adalah tata ruang, bukan tekad. Taruh botol air di atas meja dan kamu akan minum lebih banyak. Singkirkan cemilan dari pandangan dan kamu akan makan lebih sehat. Letakkan buku di atas bantal dan kamu akan membaca sebelum tidur. Kebiasaan bukan hanya soal kemauan, tapi soal peluang, dan peluang itu dibentuk oleh lingkungan yang kita ciptakan. Jika kamu ingin menjadi produktif, jangan hanya mengatur jadwal, atur pula ruang kerjamu. Jika ingin lebih fokus, minimalkan distraksi visual di sekitarmu. Lingkungan yang baik tidak memaksa kita berubah. Ia membuat perubahan terasa alami. Ia tidak menyeret kita, tapi membimbing kita dengan lembut ke arah yang kita pilih. Maka ubahlah ruangmu dan kamu akan mengubah dirimu. Banyak orang punya tujuan, tapi hanya sedikit yang punya sistem. James Clear menyadarkan kita bahwa pemenang dan pecundang punya tujuan yang sama. Mereka semua ingin menang. Maka yang membedakan bukan keinginan, tapi sistem yang diterapkan setiap hari. Sistem adalah pola yang diulang. Ia tak bergantung pada mood, tapi pada struktur. Seorang atlet tidak menunggu motivasi untuk berlatih. Ia sudah punya jadwal, pelatih, tempat latihan. Dalam sistem, tindakan menjadi otomatis, bukan beban. Sistem menciptakan momentum. Saat kamu berhasil menyelesaikan satu tugas kecil hari ini, kamu sedang mengayunkan bandul perubahan. Besok lebih mudah, lusa lebih kuat, hingga suatu hari kamu menemukan dirimu jauh lebih dekat dengan mimpi yang dulu terasa mustahil. Sistem juga menyelamatkan kita dari kelelahan mengejar hasil. Karena saat hasil tak kunjung datang, sistem tetap berjalan. Dan seperti sungai yang mengalir tanpa suara, sistem akan mengantar kita sampai ke samudra pencapaian. Maka jangan hanya fokus pada mimpi, bangunlah sistem. Dan biarkan sistem itu membawamu ke tempat yang kamu inginkan, perlahan tapi pasti. Kebiasaan buruk bukan muncul karena kita lemah, tapi karena kita membiarkan hal samar tumbuh liar. Kita tidak pernah bilang, aku akan scrolling TikTok selama 2 jam penuh malam ini. Tapi tiba-tiba jam menunjukkan pukul 2 pagi. Itulah kekuatan dari kebiasaan yang tidak disadari. James Clear menawarkan cara memotong siklus itu. Kejelasan. Ketika kamu tahu kapan, di mana, dan bagaimana kamu akan melakukan sesuatu, kamu merebut kembali kendali. Saya akan menulis di ruang kerja pukul 7 pagi selama 30 menit. Itu bukan sekadar niat, itu adalah keputusan konkret. Kejelasan mengalahkan penundaan. Ia menjadikan niat menjadi tindakan.
Saat kamu mendesain kebiasaan dengan detail, kamu sedang membuka pintu perubahan yang nyata. Tak lagi mengandalkan mood, tapi pada keputusan yang sudah dibuat sebelumnya. Kebiasaan buruk tidak bisa dihilangkan begitu saja, tapi bisa digantikan. Jika kamu terbiasa mengecek ponsel begitu bangun tidur, gantikan dengan membaca satu halaman buku yang sudah kamu taruh di samping tempat tidur. Pelan-pelan, otak akan menemukan pola baru. Dengan kejelasan, kita tidak hanya menghindari hal buruk, kita menciptakan peluang untuk hal baik tumbuh subur. Apa jadinya jika kamu berusaha setiap hari, namun tidak juga melihat hasilnya? Banyak orang berhenti di titik ini. Mereka berkata, sudah berusaha tapi hasilnya sama saja. Tapi James Clear mengajak kita melihat bahwa perubahan besar seringkali menyembunyikan diri di balik konsistensi yang membosankan. Ia menyebutnya the plateau of latent potential, dataran tersembunyi dari potensi yang menunggu mekar. Seperti es batu yang tidak mencair di suhu 0, 1, 2 hingga tiba-tiba di angka 1 derajat. Semuanya berubah, padahal usaha telah dimulai jauh sebelum itu. Begitulah proses bekerja. Kita menyiram benih, merawatnya, dan tak melihat apa-apa selama berminggu-minggu. Hingga suatu pagi, setangkai tunas kecil muncul dan hidup tak lagi sama. Konsistensi bukan soal melihat hasil sekarang, ia soal mempercayai proses, tentang tetap melangkah walau belum ada sorotan. Karena saat waktunya tiba, dunia akan melihat dan kamu akan tersenyum. Semua itu tidak sia-sia. Jangan menyerah pada ketidaktahuan. Bertekunlah, karena keajaiban mencintai keteguhan hati. Ironis memang, kita mengira disiplin membelenggu, tapi justru dalam disiplin kita menemukan kebebasan sejati. James Clear menutup gagasannya dengan pemahaman mendalam bahwa hidup yang teratur bukan hidup yang terkekang, tapi hidup yang penuh makna. Saat kamu membangun kebiasaan sehat, kamu membebaskan dirimu dari kecemasan fisik. Saat kamu menabung, kamu membebaskan dirimu dari tekanan finansial. Saat kamu bangun pagi dengan rutinitas, kamu membebaskan dirimu dari kekacauan mental. Disiplin bukan musuh kebebasan, tapi jalannya. Ia adalah pagar di sepanjang jalan curam kehidupan. Ia tidak membatasi arahmu, tapi melindungimu agar tidak terjerembab. Dan seperti pelukis yang butuh bingkai untuk menampung karyanya, manusia butuh struktur untuk menjalani hidupnya. Dalam struktur itu, kreativitas mekar. Dalam kebiasaan, impianmu menemukan pijakan. Sahabatku semua, hidup bukan soal revolusi besar, tapi tentang evolusi kecil. Dan Atomic Habits adalah peta yang membawa kita ke arah itu. Bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan. Mulailah dari yang kecil. Pesan yang sederhana, namun mengubah paradigma kita tentang perubahan. Buku ini bukan hanya tentang membentuk kebiasaan. Ia adalah cermin untuk melihat siapa diri kita, bahwa manusia selalu punya pilihan, dan bahwa pilihan-pilihan kecil itulah yang akan membentuk takdir. Mungkin kita tak akan menjadi sempurna, tapi kita bisa menjadi lebih baik, hari demi hari, langkah demi langkah. Karena dalam dunia yang serba instan, menjadi pribadi yang sabar membangun perubahan adalah bentuk revolusi paling elegan. Sahabatku, jika kamu pernah merasa gagal berubah, barangkali kamu hanya perlu pendekatan yang berbeda. Bacalah Atomic Habits. Biarkan halaman demi halaman membantumu menyusun hidup dari hal-hal sederhana. Dan setelah membacanya, jangan berhenti di pemahaman. Mulailah bergerak. Tulis kebiasaanmu.
tata ruang hidupmu, dan temukan siapa dirimu yang sesungguhnya di balik kebiasaan yang kamu ciptakan sendiri. Bila kamu pernah mencoba membaca buku ini atau ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana kamu membangun kebiasaan baru, tulis di kolom komentar, karena setiap perjalanan kecil kita bisa menjadi inspirasi besar bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak konten ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan pada sahabatmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time.